Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, ibu yang soleh dan solehah. Kembali lagi dengan kegiatan Kultum Ramadan Sekolah Bina Talenta bersama Ibu Ranggi dan Ibu Hasna. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, gak kerasa ya kita sudah memasuki puasa hari ke-26. Sebentar lagi puasa selesai. Tentunya di sisa waktu Ramadan yang sebentar lagi ini selesai, kita nggak ingin dong melewatinya dengan ibadah yang biasa-biasa saja. Karena di bulan ini Allah memberikan pahala yang begitu banyak dan berlimpah. Maka kita harus memanfaatkannya waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah pernah bersabda, ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu. Yang pertama yaitu nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Maksudnya, terkadang saat kita memiliki waktu luang, kita sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mari kita evaluasi diri yuk. Mungkin selama ini kita lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain games, bermain media sosial, bermain TikTok sampai lupa waktu, ataupun mengobrol untuk hal yang tidak bermanfaat dan malah membicarakan orang lain. Hati-hati ya, walaupun semua itu menyenangkan, tetapi jika terlalu sering dilakukan, bisa membuat kita lalai dan lupa waktu, bahkan bisa mengurangi pahala puasa kita loh. Kita bisa mengganti hal-hal tadi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan pastinya diridhoi oleh Allah. Hal yang bisa kita lakukan di waktu luang kita akan disampaikan oleh Bu Hasna. Seperti penjelasan Ibu Ranggi tadi, jadi hal apa saja yang bisa kita lakukan agar waktu luang kita bermanfaat? Oke, yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan terjemahannya. Dalam sebuah hadis yang akan Ibu bacakan, Rasulullah pernah bersabda, Ibu bacakan ya. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Nah, jadi jangan khawatir atau minder kalau kita masih belajar membaca Al-Quran, karena ternyata Allah memberikan kita 2 pahala kalau kita membacanya masih terbata-bata. Jangan lupa juga untuk membaca terjemahannya ya, agar kita memahami isi dari Al-Quran. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah menghafal Al-Quran. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun diibaratkan seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Nah, bayangkan ya penggambarannya seperti itu. Jadi luangkanlah waktu untuk menghafal Al-Quran. Gampangnya kita bisa menghafal dari surat-surat pendek terlebih dahulu. Dan sering-seringlah mendengarkan murotal lantunan ayat suci Al-Quran. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah berzikir. Jadi berzikir ini memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, jadi berzikir atau mengingat Allah itu bisa menenangkan hati. Bagaimana ya caranya berzikir? Jadi banyak kalimat yang bisa kita zikirkan. Contohnya kalimat subhanallah atau alhamdulillah, Allahu Akbar, atau kalimat istighfar, astagfirullahalazim. Apakah kita harus membaca semuanya atau boleh pilih satu? Jadi Rasulullah pernah bersabda, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan doa yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah. Jadi kita bisa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi semua kalimat pun bisa ya, karena semua kalimat Allah itu sama-sama baik. Jadi daripada kita menggunakan mulut kita untuk membicarakan orang lain, lebih baik kita gunakan mulut kita untuk berzikir. Betul. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, yang keempat, yaitu bersilaturahmi dengan teman atau saudara. Jadi gini nih,
selain kita itu harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah, kita juga nggak boleh lupa kalau kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama menyambung tali silaturahmi yang mungkin sebelumnya pernah terputus. Kenapa? Karena Allah itu nggak suka, Allah benci kepada orang-orang yang memutus tali silaturahmi dan kepada dua orang yang bermusuhan. Nah, seperti dalam hadis muttafaq alaih, jadi Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim apabila dia tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Maksudnya kita nggak boleh marahan, kita nggak boleh diem-dieman sama siapapun lebih dari 3 hari. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu luang kita untuk bersilaturahmi dengan teman atau saudara kita. Kita bisa menelepon, video call, atau berkunjung kepada mereka. Nah, jadi itulah keempat poin yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan waktu luang kita sebaik mungkin. Tapi hal yang tadi disebutkan tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja loh. Di bulan lain pun setiap harinya kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu anak-anak. Jadi sekian pembahasan kultum kita ini mengenai pemanfaatan waktu luang yang bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.